hari kemudian, ketika Rimuru masih melakukan eksperimen dan membuat penemuan-penemuan baru di ruangan pribadinya, di luar ruangan terdengar suara dari seseorang yang sedang mencari dan memanggil-manggil Rimuru. Di saat yang sama, Profesor Raphael juga memperingatkan Rimuru bahwa sesuatu mungkin saja telah terjadi, mengingat Rimuru telah memutus komunikasinya dari luar selama beberapa hari. Menyadari hal itu, Rimuru pun menjawab panggilan dan langsung bergegas keluar dari ruangan pribadinya. Dan ketika Rimuru sudah berada di luar ruangan, orang yang memanggil Rimuru adalah Tante Sion dan Nona Suna. Pada saat itu, Tante Sion maupun Nona Suna sangat mengkhawatirkan kesehatan Rimuru. Sebab Rimuru sama sekali belum menampakkan diri, dan terus berada di dalam ruangan pribadinya selama beberapa hari. Jadi, karena Rimuru terlalu fokus melakukan berbagai eksperimen di ruangan pribadinya, dan tidak menampakkan diri selama beberapa hari. Hal itu membuat para bawahan Rimuru menjadi sangat khawatir terhadap kesehatannya. Mengetahui hal itu, Rimuru pun kemudian meminta maaf dan berjanji, kalau mulai hari ini dan seterusnya, dirinya akan setiap hari menampakkan diri ke hadapan para bawahannya. Lantas Tante Sion tiba-tiba memberitahu, kalau Myormel sejak kemarin telah berusaha mencari keberadaan Rimuru. Yang mana Tante Sion juga mengatakan, kalau Myormel ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan bisnis labirin. Pada akhirnya, setelah mendengar penjelasan dari Tante Sion, Rimuru pun langsung bergegas keluar dari labirin untuk segera mencari dan menemui Myormel. Tak lama kemudian, ketika Rimuru masih menikmati makanan dan minuman buatan Tante Sion dan Nona Suna, Myormel tiba-tiba datang dan langsung mengoceh dengan panik di hadapan Rimuru. Yang mana Myormel menjelaskan bahwa di labirin saat ini ada orang selain kelompok Masayuki yang telah berhasil melewati lantai labirin ke-30. Bahkan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, mereka sekarang sudah mendekati ruangan bos labirin lantai ke-40. Mendengar hal itu, Rimuru pun menjadi terkesan dan langsung memuji pencapaian para penantang labirin. Tapi pikiran Rimuru seketika berubah ketika mendengar penjelasan dari Myormel yang selanjutnya tentang strategi yang digunakan oleh kelompok tersebut sangat berpotensi melanggar aturan yang ada di labirin. Jadi, meskipun mereka tidak melanggar batasan atau aturan yang ada di labirin, namun, karena kelompok itu sangat mahir dan pandai menggunakan berbagai item yang telah disediakan oleh Ramirez, dan mereka juga berhasil mengakali batasan atau aturan labirin yang sudah dibuat oleh Rimuru dan kawan-kawan. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, mereka telah berhasil mendekati ruangan bos lantai labirin ke-40. Yang mana kelompok itu sendiri jumlah totalnya mencapai 100 orang petualang. Dan setiap orang dari mereka memiliki kekuatan setidaknya berperingkat C+ sampai B+. Sedangkan aturan yang ada di labirin, para petualang hanya diperbolehkan membuat kelompok dengan jumlah maksimal 10 orang. Namun, karena mereka melihat ada sedikit celah pada aturan tersebut, mereka pun kemudian membagi kelompoknya menjadi 10 regu, dengan masing-masing regu berisi 10 orang petualang. Selain itu, ketika kelompok penantang pertama mereka gagal mengalahkan bos lantai labirin, kelompok yang selanjutnya akan menggantikan mereka untuk melawan bos labirin tersebut. Dan hal itu terus-menerus mereka lakukan, hingga sekarang mereka telah berhasil mendekati bos lantai labirin ke-40. Lantas setelah Myormel melakukan penyelidikan dan mendapatkan beberapa informasi tentang kelompok tersebut, ia pun memberitahu Rimuru bahwa kelompok para petualang itu bernama Green Rebellion. Selain itu, melihat pakaian dan simbol yang mereka pakai semuanya sama, dan mengingat seberapa sering mereka telah menggunakan berbagai item yang telah disediakan oleh Ramirez, tentunya harga item itu sendiri cukup mahal, yaitu harganya sebesar 1 koin emas resmi. Myormel pun kemudian menarik kesimpulan bahwa mereka adalah kelompok yang dibayar oleh para bangsawan untuk menaklukkan labirin di negara para monster. Dan terlebih lagi, setelah Myormel meminta bantuan dari Souka untuk menyelidiki lebih dalam tentang kelompok tersebut, Myormel pun kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok tentara bayaran yang terkenal dan sering disebut sebagai Apostles of Fair. Dan bangsawan yang telah mensponsori sekaligus membiayai semua kebutuhan mereka, kemungkinan besar berasal dari kerajaan Ingracia. Lantas setelah mengetahui semua informasi yang disampaikan oleh Myormel, Rimuru pun kemudian mencoba menenangkan Myormel dengan mengatakan kalau Myormel seharusnya tidak perlu merasa terguncang atas pencapaian kelompok Green Rebellion. Mengingat apa yang ada di bawah lantai labirin ke-40 adalah tantangan dan ancaman bagi para penantang labirin yang sesungguhnya. Rimuru pun sangat meyakini bahwa mereka tidak akan semudah itu melewati semua rintangan dan mengalahkan para bos lantai labirin yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada bos lantai yang telah mereka kalahkan.
Dan terlebih lagi, meskipun kelompok Green Rebellion menampilkan kerjasama tim yang sangat rapi, namun, Rimuru menebak kekuatan yang mereka miliki hanya setara dengan petualang berperingkat A-. Jadi, mengingat bos lantai labirin ke-40, yaitu monster ular tempest juga merupakan salah satu monster terkuat di antara para monster berperingkat bencana ranking A. Rimuru pun memprediksi bahwa kelompok Green Rebellion setidaknya memerlukan lebih dari 10 anggota petualang berperingkat B+ untuk bisa mengalahkan bos lantai tersebut. Namun amat sangat disayangkan, dari informasi yang sudah didapatkan oleh Ramirez dan sang naga wibu Veldora, kapten tim kelompok Green Rebellion telah memalsukan informasi, yaitu tentang peringkat kemampuan yang sebenarnya ia miliki kepada panitia labirin. Mendengar hal itu, Rimuru yang terkejut pun langsung berusaha mencari tahu kemampuan yang sebenarnya dari kapten tim kelompok Green Rebellion menggunakan skill analisisnya. Namun, karena Rimuru nantinya hanya melihat sepak terjang kelompok Green Rebellion menggunakan tayangan di ruangan kontrol, Profesor Rafael pun kemudian melaporkan bahwa menggunakan skill analisis pada rekaman atau tayangan saja, Rimuru tidak dapat menghitung jumlah kekuatan yang dimiliki oleh targetnya, sehingga dirinya juga tidak dapat menentukan peringkat dan kemampuan yang sebenarnya dari orang tersebut. Pada akhirnya, karena Rimuru sangat penasaran dengan kelompok Green Rebellion, dirinya pun ingin melihat langsung sepak terjang kelompok itu, sekaligus mendengar tanggapan Ramirez dan Veldora di ruangan kontrol labirin bawah tanah. Lantas ketika Rimuru sudah berada di ruang kontrol labirin, Ramirez langsung memberitahu Rimuru bahwa kelompok Green Rebellion telah mencapai lantai labirin ke-38. Mendengar informasi itu, Rimuru yang tengah melihat kelompok Green Rebellion dari rekaman video pun menjadi sangat berharap untuk bisa menganalisis kemampuan dari masing-masing anggota kelompok tersebut. Di waktu yang hampir bersamaan, Profesor Rafael datang dengan memberikan sebuah saran kepada Rimuru agar dirinya dapat menganalisis dan mengetahui kemampuan dari masing-masing anggota kelompok Green Rebellion, di mana Rimuru harus meminta izin kepada Ramirez agar memberinya sebuah akses untuk sedikit mengganggu kinerja skill Labyrinth Creation yang sedang dikendalikan oleh Ramirez. Dengan kata lain, Rimuru akan menghubungkan skill analisisnya dengan skill Labyrinth Creation milik Ramirez. Dengan begitu, Rimuru bisa mendapatkan berbagai informasi secara mendetail tentang semua yang ada di dalam labirin. Mendengar hal itu, meskipun Ramirez sendiri tidak begitu paham dengan penjelasan dari Rimuru, tetapi dirinya mengizinkan Rimuru untuk melakukan hal tersebut. Lantas dengan bantuan Profesor Rafael, Rimuru pun kemudian berhasil menghubungkan skill analisis Rimuru dengan skill Labyrinth Creation milik Ramirez. Dan dari informasi yang sudah didapatkan oleh Profesor Rafael, Rimuru mengetahui kalau kapten tim dari kelompok Green Rebellion memiliki kekuatan melebihi para petualang berperingkat A, dan dirinya juga merupakan salah satu pengguna kemampuan sihir roh. Selain itu, banyak dari anggota kelompok Green Rebellion yang memiliki kekuatan di atas ataupun setara dengan para petualang berperingkat A. Mengetahui akan fakta tersebut, Rimuru pun kemudian memprediksi kalau kelompok Green Rebellion kemungkinan besar akan berhasil menembus lantai labirin ke-50. Tak lama kemudian, karena Masayuki sangat penasaran dengan peringkat kekuatan yang dimiliki oleh kelompoknya, ia pun berinisiatif menanyakan hal tersebut kepada Rimuru. Dan ketika mendapatkan pertanyaan dari Masayuki, di dalam hatinya Rimuru berpikir kalau Masayuki masih berada di barisan para pecundang berperingkat D. Tapi karena skill unik yang dimiliki oleh Masayuki merupakan kemampuan yang benar-benar sangat luar biasa, hal itu membuat seluruh anggota kelompoknya mendapatkan tambahan kekuatan, sehingga mereka dapat digolongkan menjadi kelompok yang memiliki kekuatan melebihi kelompok para petualang berperingkat A. Namun, karena Rimuru tidak mau penilaiannya disalahartikan oleh Masayuki, dirinya pun mulai mengarang dan menurunkan sedikit penilaiannya terhadap kelompok Masayuki, di mana Rimuru menjelaskan bahwa kelompok Masayuki memiliki kekuatan tidak lebih dari kelompok petualang yang berperingkat A. Lantas setelah Rimuru mengukur kekuatan dan melihat pencapaian dari kelompok Green Rebellion dalam menjelajahi labirin, dan mengingat Veldora dan Ramirez sangat menantikan keberhasilan para penantang menjelajahi labirin, Rimuru pun berpikir kalau mereka berdua seharusnya terlihat bahagia. Namun pada saat itu, Rimuru malah melihat wajah Ramirez yang dipenuhi dengan kepanikan dan rasa kegelisahan. Rimuru pun langsung berinisiatif menanyakan keresahan apa yang sedang dipikirkan oleh Ramirez. Ramirez pun kemudian mulai menjelaskan tentang peristiwa apa saja yang sudah terjadi di dalam labirin ketika Rimuru sedang mengurung diri selama 3 hari di ruangan pribadinya. Yang mana ketika Rimuru masih berada di ruangan pribadinya dan sedang melakukan berbagai eksperimen untuk membuat penemuan-penemuan barunya.
Di waktu yang bersamaan, para kesatria suci gereja barat juga telah memulai pelatihan mereka, yaitu dengan cara menjelajahi labirin di negara para monster, dan menantang semua bos lantai yang ada di labirin bawah tanah.